Hi guys, so in this video I wanna tell about the things about the bicycle in Japan, about the vehicle, because I moved to Japan from Australia and then I cannot drive here, cannot use the car or motorbike because I'm Indonesian. I use the international driving license. So when I was in Australia I used to use the international driving license, but since when I was in Japan since a year ago I can't drive that things, car, motorbike. So the alternative way to do this is I bought the conversion kit for the bike, for Jitensha. So you guys can have a look. So this one, I just bought it from China. It's about a month ago. Now we're gonna unpack these things. Let's see what is inside. So after that I can install to my bag. So probably it feels like driving motorbike. So I can use throttle. So if I want to travel to the place which is far from here, so I can use this one. Like it's will be very helpful for me. Yeah, let's have a look. So this inside, there's a little bag here. It's quite big. So this one inside. Oh, we got everything here. So it's completely like a tire. One front wheel. So I just plug it easily. This one. The tools, I think I guess probably this one tools. Oops. Probably this one, the battery. This one, tire. Completely tire. Look at that. It's really tight. So I will buy the pump of this.
Let's have a look. It's in the box inside. This one probably battery. Battery. That is the battery. And the cable. So the battery looks like a water bottle. Look at that. And the key also. Sorry, I'm not using microphone, but I hope you guys can clear my voice clearly. This is the battery for that one. Wow, it's amazing. This one to connect. So probably I will install little by little. This one, I don't know. Whoa, 50%. Probably this one is gonna be the last to install. After that, this one probably tools to install. Yes. Yeah, tools. The adapter. So I'm going to So I just came back from the store and bought some item. Wrench, spanner. Yeah, I'll show you that one. And pump. We don't have pump here. So yeah,
Now I'm going to start to reassembly this. It's quite hard. Just don't have the proper key. I'm gonna use this one really. Sit there. Now I'm going to travel to somewhere, probably the wildlife park around here, around Saitama, with this bike. Let's test the speed and everything, the performance. So I broke a lot of things here. I broke my camera, everything. What time now? 1:48. So I'm going to taste this performance and see my look with the 360-degree of camera. Alright, let's do it.
Hai, jadi gimana? Sambil sepedaan terus nih. Tadi kita udah lihat ya performanya. Ini sepeda, sekarang kita bakal nanjak nih ke atas. Dikit lagi sampai ke tempatnya. Uphill. Sementara baterai masih sisa sekitar 70%. Lumayan jauh ini. Kita traveling udah lumayan jauh ini. Pas the border. Di sini banyak tempat-tempat indah, tempat-tempat eksotis. Kita balik kameranya ya. Wow. Kalian bisa lihat di sisi kanan sungai, kanan kita fokus ke depan lagi. Mungkin saya off dulu kali. Ada di kanal yang di bendungan. Licin nih. Terus ke bawah habis ini. Terus ke bawah situ tuh. Untuk nyebrang jembatan. Di depan kita harus passes the bridge again. Aduh, nyantai dulu. Kita turun ke bawah sana lagi tuh. Turun ke bawah sana lagi. Nah, kita turun. Udah traveling lumayan jauh nih. Atau udah berapa kilometer nih. Wow. Sepi banget jalanan. Kalau udah menjauh dari deket-deket Akabane, Tokyo tuh udah lumayan sepi sekarang. Lihat sekeliling. Kita fokus ke depan lagi. Ini vlognya jadi agak panjang ya. Jalan-jalan teman-teman. Nggak ada jalan. So it means I have to go back again. So this is the end of the road teman-teman. Jalannya udah ketutup sama
Eh, kita terus nggak nih ya? Jalannya udah jalan, cuma jalan setapak doang. Waduh, ngerinya kalau ada ular bisa berapa ini. Kita lihat istirahat dulu kali ya di pinggir jembatannya. Ngeri juga tuh jalannya. Kalau ada ular kan. Sambil ngelihat banyak bebek tuh. Waduh, ini tempatnya serem juga nih. Kayak tempat-tempat homeless tinggal gitu. Ada kapal-kapal juga di situ. Sambil kita lihat sungainya yuk. Sungai Arakawa nih teman-teman nih. Wah, ada minuman. Wow. Kita istirahat sebentar teman-teman. Aduh. Tempat apa ini? Up. Wah. Aduh. Hah. Jauh juga kita traveling nih. Coba saya cek dulu di map. Udah tinggal 8 menit lagi sih, cuman jalannya salah. Jadi harus nekat nggak ya lewat jalan situ? Kalau nekat takutnya kenapa-napa lagi. Ada jalan sih sebenarnya ini sih, jalan setapak tuh kalau di map ya. Jalannya kecil banget tuh. Jalan tapi lumayan jauh lagi. Kita coba aja kali ya, tapi pakai elektrik. Saya masih harus charge baterai lagi habis ini. Kalau saya ngelewatin jalan itu kemungkinan ada beresiko sih. Beresikonya kalau harus balik lagi rugi baterai. Gimana teman-teman nih? Sikat aja Pak ya. Kalau di petanya sih ada tuh. Cuman kalau nggak mau mengambil resiko berarti saya harus naik lagi tuh ke atas. Tuh, kalau di pemberitahuan ada jalan di situ. Sikat aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sikat nih teman-teman. Ayo kita lihat ada jalan nggak di sini. Bismillah. Mudah-mudahan nggak ada ular ya. Aduh, kalau ada ular ngeri. Kameranya shaky jadinya. Jarang banget pasti orang yang lewat jalan sini nih. Oh, untung ada rumah homeless. Anjing banyak banget. Oh, banyak homeless di sini. Banyak. Wah, ini ada jalan ke atas nih. Sambil lihat. Ada kucing. Banyak rumah homeless teman-teman tuh di bawah tuh, sembunyi.
Aduh. Gak tahu, mungkin nelayan kali ya. Di bawah situ. Ya, seenggaknya kita udah nyebrang jembatan ya. Kita balik lagi ke trek. Waduh, ternyata jalannya masih ke sana lagi. Kita harus lewat resident area kalau gitu. Oh, ternyata jalannya di bawah. Aduh, ini sih yang susah-susah. Yang bener aja. Harus ke bawah. Semoganya gak bahaya nih. Kayak rem deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau lihat nih. Aduh. Saya nurunin tangga nih. Stiff juga nih. Aduh. Kita udah balik lagi ke jalan utama tuh. Area perumahan tuh. Wow. Kita naik lagi ke sepeda. Ini tujuan saya kali ini mau motret burung ya. Ke Wildlife Park. Baterai sisa 70%. Habisnya kita harus makan siang, ngecas di kafe. Habis ngambil gambar, habis motret. Wah, keep going. 7 minutes left. Tapi belum nyampe tempatnya sih, baru sampai danaunya. Ini kita sampai dulu lah ya. Wow. Ini jelas jalannya udah jarang banget deh. Lewatin orang-orang ini pasti. Kita jalan santai dulu teman-teman. Hemat baterai. Supaya nggak habis baterai. 6 menit lagi nih. Mic aman ya. Pemandangannya indah teman-teman di sini. Wah, ada tuh bendungan. Kita lintas checkpoint lagi. Aduh. Santai dulu nih, hemat baterai. Hemat baterai dulu. Aduh. Mau lihat sekeliling. Banyak pesepeda juga nih berseliweran. Gila, ini Arakawa, Sungai Arakawa ya, sungai yang menjadi batas antara Tokyo sama Saitama Ken Prefecture. Jadi saya melintasi sepanjang sungai. Nah, ini yang saya lakukan adalah
berjalan ke arah utaranya sungai. Jadi lebih ke prefektur Saitamanya. Kalau kita berjalan ke selatan itu ke Tokyo. Kebetulan saya tinggal di perbatasan ya. Jadi nanti vlog lainnya kita akan garap perjalanan ke Tokyo. Gunain electric bike custom rakitan ini. Dan kostum saya keren juga nih teman-teman ya. Aduh sebentar, mic-nya jatuh lagi. Mic-nya lepas. Sambil benerin bisa nih. Ya, udah benerin ya. Ya aman. Aduh ada anjing dilepas lagi. Creepy gitu. Ya, lanjut lagi. Dikit lagi sampai. Itu danaunya. Jadi kita akan berhenti dulu di danaunya. Ops. Ini. Oh ya, ini keren nggak teman-teman? Ini rompi survival yang saya dapetin di thrift store. Keren nggak? Kantongnya udah banyak banget sampai belakang. Jadi saya bisa masukin apa aja di sini, baterai, kamera, segala macam. Mereknya lumayan klasik, belum tahu sih saya apa. Cuman bahannya ini kuat banget, bahan parasut ya. Jadi bisa dipakai bakal lama banget ini. Kita ngelewatin daerah pabrik nih sekarang nih. Oh, ada pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik. Tahu pabrik apa itu ya? Aduh, kita udah di end of this route. So, etape pertama sebelum lanjut lagi. Nah, itu akhir dari trek sepeda di sini. So, kita akan lanjut lagi nanti ya. Ya teman-teman, saya udah sampai di Wildlife Park-nya. Dari kebetulan ada border dan ya nggak tau lah regulasinya Jepang kan. Saya harus lewat jalan raya tadi yang nggak ada jalur sepedanya, jadi saya ngebut aja tadi untuk sampai ke sini. Jadi kamera saya matiin dulu. Banyak petugas, sebenarnya bukan polisi lalu lintas sih, kayak petugas jalan aja gitu. Sorry Mika, ini ganti kamera ya, karena saya pakai kamera kecil. Kayaknya saya udah bisa mulai motret sih di sini, tapi kita lihat danaunya dulu kayak gimana yuk. Saya butuh bantuan elektrik nih. Bisa goes di sini. Keren juga danaunya.
Iya teman-teman, istirahat dulu dah. Gila. Kita ada di bendungan nih, gede banget di atas tuh. Dan sebelahnya jalan kereta. Udah lumayan jauh juga, sekarang udah jam 3. Ngecas 2 jaman nanti sebelum balik. Makan. Saya lupa bawa minum lagi. Aduh, harus minum nih. Nah, ini jalan kereta nih tuh. Dari sana sampai sana tuh. Wow. Itu sungai. Lumayan capek sepedahan. Jadi nggak semuanya bisa fully throttle ya, nggak semuanya bisa digas. Baterai sisa 50%, tapi sekitar 8 menit lagi sampai. Untuk kita motret burung. Sebenarnya di sini juga udah bisa motret sih. Cuman kayaknya sebaiknya nanti cari vending mesin dulu ya, minum. Haus banget sumpah. 8 menit lagi sampai. Kita ambil footage dulu dikit. Kita lanjut lagi jalan teman-teman. This one susah aja nih. Jalannya dibatasin biar nggak motor lewat tuh belakang. Aduh, mapnya error lagi nih. Center lagi. Kita harus Nah, ini batasnya bikin ngeselin nih. Aduh. Ini emang cuman boleh buat sepeda. Ya. Kita pakai ini aja deh. Assist mode biar cepet dah.
Tracknya ada-ada aja dah. Tracknya banyak yang belum siap ternyata teman-teman. Oh, kita harus ngikutin sana kanan. Jiwa. Sekalian ngeliatin mobil kalau ada mobil di belakang. Kita lagi nyampe 4 menit lagi. Tracknya asik juga sih, cuman belum banyak track yang belum siap tadi. Banyak yang udah tutup rumput karena udah jarang dilewatin kali. Udah mulai agak dingin nih teman-teman. Ini lagi peralihan musim ya. Peralihan musim ke musim gugur. Dari musim panas. Sekarang ini udah mulai agak dingin. Mana saya nggak pakai jaket lagi. Dua menit lagi kita sampai. Oh, harus parkir ya. Ini dia nih tempatnya nih. Beli minum dulu. Haus. Apa ya? Lemon aja deh. Kita minum dulu. Soda pak. Shit. Soda. Lengket dah.
Belum minum dari tadi. Sini ada campingnya juga, area camping. Nah, kita udah nyampe tempatnya nih. Banyak orang camping. Ada YouTuber juga. Dan kita tujuannya di sini mau motret. Nah, ini nih area kita nih. Harus masuk ke situ ya. Masuk deh. Wih. Nah, ini spot buat bird watching di sini kayaknya nih. Shaky banget deh. Kita masuk area hutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Shaky banget. Udah lanjutin nggak tahu nih kemana nih. Ini aman kan? Ya, kita masuk hutan. Coba dulu lah. Cukup banyak cahaya di sini. Alhamdulillah. Lanjut nggak nih? Oh, harus lurus terus ini. Jalannya agak jauh. Area itunya di sana. What the hell? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ular ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ke daerah sungai Tawanya nih. Waduh, spotnya begini lagi.
Ini bird watching area. Tuh ada mobil tadi. Aduh. Ngapa gua sampai sini ya? Ini muter doang. Aduh. Oh, tapi ini daerah. Oh, dari tadi kita muter doang ternyata. Dari tadi kita muterin doang ternyata. Oh, ini ternyata track buat bird watchingnya tuh di sini. Harus ngeluarin kamera di sini. Tapi mending kita balik ke tempat yang tadi sih. Risiko ular soalnya kalau dari sini. Dan di pinggir jalan tadi aja tuh. Enak juga sini. Masuk hutan, Pak. Kita udah tahu lah, sebelah kiri kan jalan. Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, nonton mau filmnya nih. Waduh, masuk ke tanah ini deh. Aduh. Aduh, udah. Aduh. Ternyata cuman muter-muter tempat parkir dari tadi ya. Baiklah lagi ke tempat awal. Kita cari spot dulu yuk. Ternyata ini area camping. Wah, asik juga nih. Kita istirahat dulu lah di situ lah. Aduh, spotnya cakep tuh. Ayah. Ternyata area camping, teman-teman. Halah. Kita udah sampai masuk hutan. Baterai sejauh ini masih sisa 53%. Udah jauh banget jalan. Debu ini. Tapi kita juga ya harus fair lah. Ini nggak semuanya, sebenarnya sisa 30% ini. Karena 20% itu kayak dia ngambil power ke bawah gitu loh. Kalau semakin kenceng ya,
Apalagi tanjakan tuh dia ngambil powernya banyak banget buat nanjak. Jadi ya harus benar-benar hemat soal baterai. Sejauh ini aman sih, ternyata ini tempat camping loh, enak banget. Kapan-kapan kita camping di sini dah. Cuman belum tahu nih informasinya gimana, bayarnya berapa kan. Nantilah kita cek di sinilah. Mudah-mudahan aja sih gratis. Kalau gratis kan enak ya. Ada orang syuting juga di situ. Ini cuman nggak ada electric sportnya nih. Buat ngisi charging mana ya? Itu orang camping semua. Ya kita ambil gambar lah ya. Capek juga. Ulah. Kapan-kapan kita camping di sini lah ya. Kayaknya sih gratis sih camping di sini kayaknya ya. Nanti sambil kita baca-baca peraturannya dulu kali ya. Gila enak banget nih kalau gratis mah. Ada spot buat barbecue-nya juga lagi. Bakal sering camping di sini kita bikin konten nih, Kak. Tapi emang perjalanan lumayan jauh sih. By bike. Kita udah hampir jam 4 nih. Kayaknya bakal pulang sampai rumah malam nih. Habis ini kita harus makan dulu. Cari tempat buat ngecharge baterainya. Otherwise, aduh, lemonnya kuat banget rasanya. Otherwise, bakal capek kalau ngejak gue sendiri. Kita baca-baca dulu peraturannya di sini. Keren sih, keren sepedanya. Kita mau motret burung tadinya di sini, cuman ya udah kita motret saja nanti lah kalau ada ya. Ambil sedikit gambar. Cuacanya cuman agak mendung gelap gini, jadi kayak kumori kalau di sini sebutnya, cloudy. Jadi ya agak sulit buat dapetin gambar yang proper. Burungnya juga nggak terlalu banyak. Mungkin tadi daerah yang deket danau tuh banyak. Di sini nggak ada. Yaudah kita enjoy bentar di sini terus jalan lagi, cari makan, pulang. Oke. Jangan lupa juga kita charge. Masih 4. Kita charge handphone dulu sebentar.
Ya, at least perjalanan kita ke sini menjawab rasa penasaran saya lah. Saya pikir benar-benar wildlife park gitu kayak di Australia, nggak taunya ya tempat camping. Ya mungkin ada tadi sisi liarnya ya. Maksudnya tempat yang agak natural di pojok-pojok situ, cuman sedikit banget. Dan cahayanya juga nggak bagus-bagus banget hari ini, jadi ya udahlah, kita balik lagi aja. Tapi ya the good things-nya, hal-hal yang baiknya adalah kita nemuin tempat camping di sini. Hal baiknya kita bakal camping nanti di sini pakai sepeda ini ya. Ya nanti kita bakal garap video lain lagi jalan-jalan pakai sepeda elektrik. Ya gitulah. Sekarang time to packing lagi, pasang topi lagi, masukin kamera lagi ke dalam tas. Mungkin bisa sambil gambar foto kali ya. Sama sepeda. Tadi kita belum ada foto sama sepeda soalnya di situ kali itu di tempat yang terang tuh. Ya ke situ yuk. Minumannya. Sini susah buang sampah di Jepang. Ups. Foto sama sepeda. Tadi agak terang tuh di situ tuh. Kita ke situ tuh. Agak terang nih. Oh, dari sini kali. Mau sepeda nih. Cuman naruh kameranya di mana ya? Ini plate bukan ya? Bukan. Oh iya bisa pakai tripod ini, lupa. Ini tripod. Tripod dulu sama sepeda di sini. Tada. Ya teman-teman, jadi ya saya mau cerita di video ini. Jadi ya ini jalan-jalan perdananya agak jauh dari rumah. Belum udah jalan-jalan jauh, tapi ini paling jauh. Dan pakai sepeda electric bike yang kemarin kita udah rakit. Ya sepeda ini saya beli di Jepang semuanya. Kecuali itunya ya, apa namanya, electric converternya saya beli dari China. Jadi lumayan menarik ya kalau kita beli barang dari China ke Jepang itu kayak di bawah 20 juta itu kayak bebas pajak ya. Atau nggak tahu pajaknya udah di custom sama harganya. Saya nggak tahu, yang jelas saya baca kayak gitu dan saya emang nggak kena pajak sih di resipnya gitu. Tapi nggak tahu kalau pedagangnya. Jelas ya itu. Terus saya beli aksesorisnya juga di toko sepeda, beli raknya juga di Jepang, rak sepeda belakangnya itu. Jadi sepedanya benar-benar sepeda polos, sepeda pada dasarnya aja. Terus saya custom lagi dengan
aksesorisnya ya. Dan sepeda ini namanya Kosa. Harganya itu sekitar 6 juta rupiah. Ya, sepeda 6 juta sama konverter elektriknya itu sekitar 88 juta. Ya lumayan ngebut banget sih, oke banget, dan lumayan gampang dipakai. Nama konverternya ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, namanya LVBU Tech dari China. Terus apalagi ya, oh ya itu raknya beli di Amazon sekitar berapa ya, hampir 1 juta rupiah lah. Tapi itu rear racknya, belakangnya itu saya beli sekitar berapa ya, 700 ribuan kayaknya waktu itu ya. Di Amazon juga belinya ya. Itu kurang lebih untuk bangun sepeda ini. Dan untuk aksesoris tambahannya kayak mounting kamera itu bisa custom sendiri teman-teman ya. Nggak harus dari saya ya. Yang jelas itu harganya murah lah. Paling sekitar 200 ribu kayak gitulah. Itu kalau di dalam rupiah ya. Cuman kan saya belinya pakai Japanese yen. Ya sama perintilannya kira-kira 600 ribu lah. Itulah sudah sama phone holder, sama mounting kameranya. Dan helmnya sekitar 500 ribuan. Helmnya beli di Jepang. Ya segitulah. Jadi ya kalau dihitung-hitung kayak biaya beli motor sih. Cuman kenapa saya bikin sepeda ini sebenarnya untuk mengakali, karena SIM kalau saya mau gunain motor itu saya kayak harus convert ke SIM lokal dulu di sini ya. Jadi menurut saya belum saatnya saya nyetir motor di sini. Ya seperti petualangan sebelumnya kan saya pakai mobil di Australia juga, di Indonesia juga saya biasa pakai motor. Ya di sini belum saatnya lah. Saya bagusin dulu lah. Bahasa Jepang saya juga masih biasa banget gitu loh. Kalau conversation panjang saya nggak bisa. Jadi ya ini mengawali awal hidup saya di Jepang. Jadi saya beli sepeda ini sebagai alternatif karena saya nggak bisa nyetir motor di sini. Dan SIM internasional pun juga cuman bisa berlaku selama setahun. Jadi saya udah setahun di sini ya. Jadi ya ini alternatifnya. Jadi teman-teman juga bisa bisa jadi referensi juga ya kalau misalkan pindah ke Jepang terus ya belum available untuk nyetir, jadi bisa beli converter kit sepeda ya. Jadi sepeda listrik lumayan bantu banget buat saya, terutama yang suka jalan ya, suka bertualang, traveling, explore ya. Ini wujud nyatanya. Nanti kita akan upgrade lagi. Yang jelas ya saya sayang banget sama sepeda ini, oke banget lah. Jadi segitu aja konten kita kali ini. Kita akan lanjut lagi jalan, udah jam 4 juga sekarang. Saya harus nyari tempat makan sekarang buat makan siang. Saya belum makan siang dari tadi, udah jam 4 sore dan hari juga bakal gelap jam 6 dikit lagi. Dan saya juga harus ngecharge sekitar 2 jam ya. Kurang lebih bakal ngabisin waktu 2 jam. Nanti juga saya bakal bikin video lain lagi tentang kehidupan di Jepang sambil makan kali ya. Ya segitu aja, dan sekarang saya udah harus balik. Baterainya tinggal 50%. Mungkin di setengah perjalanan kita bakal makan. Karena jalan yang dilewatin bakal jalan-jalan agak curam dan gelap untuk ke arah pulang tadi kan. Seperti yang teman-teman lihat tadi kan. Oke, segitu aja video kita explore. Burungnya nggak dapet, tapi dapet tempat buat camping ya suatu saat. Oke, kita balik.